Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah masing-masing. Sebelum kita mau memulai ibadah kenaikan Tuhan Yesus, mari kita buka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8-11. Nanti rekan saya akan membacakannya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat yang ke-9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit dan waktu ia naik, itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus hari ini yang terangkat ke surga mengingatkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat ia naik ke surga." Amin, puji Tuhan. Yesus bukan hanya mati dan bangkit bagi kita, namun dia naik ke surga. Dia memberikan dan menyediakan tempat yang terindah untuk kita. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8-11 ini, dia bahkan memberikan kita kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kita, dan kita harus menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Dan bahkan Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan datang ke dunia ini untuk kita yang setia kepada Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita layakkan hati kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Layaklah Engkau Tuhan. Dan disembah dengan segenap hatiku.
surga Tuhan untuk kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kasih karunia-Mu ya Bapa. Saat ini Tuhan kami memperingati bahwa Engkau naik ke surga Tuhan. Engkau menyediakan tempat yang indah bagi kami ya Bapa. Kami mengucap syukur atas segala apapun yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Engkau memberikan kuasa atas kami Tuhan. Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu untuk kami Bapa, supaya kami Tuhan menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kami berada ya Bapa, supaya banyak jiwa-jiwa ya Tuhan yang belum mengenal Tuhan bisa percaya bahwa Engkaulah Juru Selamat kami semua. Engkaulah yang menebus dosa kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati ibadah kami Tuhan dari awal sampai akhir. Inilah Tuhan puji-pujian kami dan penyembahan kami. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang Tuhan yang memimpin ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Dia Yesus yang sangat baik dan Dia sungguh teramat baik. Dia mati, bangkit dan naik ke surga sebab kuasa maut telah dikalahkan bagi kita dan hidup kita telah dipulihkan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Hidupku dipulihkan ya Tuhan.
Darah Yesus telah tebus dosa kita. Kita yakin bahwa Dia telah sembuhkan segala sakit penyakit kita. Amin. Amin. Kita akan pujian, ku tahu Dia penolongku.
Dia penolong hidup kita. Haleluya. Kita bersyukur bahwa kita memiliki Allah yang seperti Dia. Dia baik, Dia sungguh teramat baik. Namanya sangat indah. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Engkau sungguh baik ya Tuhan. Yesus, Kau sungguh
Inilah saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan
kasih Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama bagaimana Tuhan saat ini seperti yang kita sedang akan rayakan, yaitu kenaikan Tuhan Yesus. Mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengar. Tuhan Yesus, pada saat ini kami bersyukur bahwa kami di tengah perayaan kenaikan-Mu, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berbicara secara khusus kepada kami dan memberkati melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, urapilah hamba-Mu dan urapilah kami semua yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, saudara, walaupun kenaikan Tuhan Yesus tidak dirayakan semeriah kalau kita merayakan Paskah ataupun malah Natal, seperti Natal begitu, tetapi kita perhatikan bahwa sebenarnya kenaikan Yesus itu sangat penting. Seberapa pentingkah kenaikan Tuhan Yesus? Kadang-kala ada muncul pertanyaan dalam diri kita, mengapa Yesus harus naik ke surga? Nah, pertanyaan itu mungkin muncul juga dalam pikiran murid-muridnya. Kita perhatikan bahwa sebenarnya kenapa Yesus harus naik ke surga? Karena dia harus pulang. Ya. Dia kan datang dari atas dan sekarang waktunya ketika semua tugasnya sudah selesai, dia harus kembali lagi kepada rumahnya yang di surga. Karena itu pada waktu berita itu disampaikan kepada murid-muridnya, murid-muridnya sedih juga sebelum Yesus naik ke surga. Jadi sebelum Yesus disalibkan, Yesus menceritakan dalam Yohanes pasal 16, ya, dikatakan bahwa dia menceritakan bahwa aku akan meninggalkan engkau. Aku akan pergi ke suatu tempat dan meninggalkan engkau. Dan murid-muridnya begitu sedih. Dan dikatakan di situ, diceritakan di dalam Yohanes 16 ayat 4b sampai 6, dikatakan bahwa murid-muridnya menjadi berduka cita karena berita itu. Tetapi kalau kita perhatikan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan 11, kita akan bacakan ya. Ini seperti berbanding terbalik. Justru nampak sekali bagaimana rasul-rasul melihat Yesus naik ke surga dan kemudian rasul-rasul juga pulang dengan sukacita. Kita akan bacakan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 11, kemudian kita akan kembali lagi di dalam Lukas pasal 24 yang meringkas kisah setelah kenaikan ini juga. Saya akan bacakannya untuk saudara. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan 11. Yesus terangkat ke surga, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, kita melihat bagaimana ekspresi rasul-rasul ketika dia pulang setelah Yesus naik ke surga. Kita buka di dalam kitab Lukas pasal yang ke-24 ayat 51 sampai dengan 52. Lukas 24 ayat 51 sampai dengan 52. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Nampaknya seperti ada perbedaan. Kenapa pada waktu sebelum peristiwa kenaikan atau sebelum Yesus disalib, ketika Yesus mengatakan, aku akan pergi meninggalkan engkau, murid-murid berduka cita. Tapi setelah peristiwa kenaikan, murid-murid dikatakan pulang dengan sukacita. Pasti ada makna yang ada di balik kenaikan Yesus yang membuat murid-murid bersukacita. Pasti ada hal-hal yang membuat murid-murid merasa bersyukur ketika mereka tetap berpisah dengan Yesus, kan Yesus harus naik ke surga, tapi mereka bersukacita. Mengapa? Makna apa sebenarnya dapat kita pelajari dari kenaikan Yesus, dan apa yang sebenarnya kemudian dimengerti oleh murid-murid pada waktu itu sehingga membuat murid-murid menjadi terhibur dan bersukacita. Yang pertama, kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11 ini mengandung janji. Jadi kenaikan Tuhan Yesus itu mengandung janji, baik masa kini maupun masa depan. Itulah yang menghiburkan hati murid-murid. Mari kita teliti yang pertama, bagaimana
kenaikan Tuhan Yesus mengandung janji untuk masa kini. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Janji di masa kini untuk murid-muridnya adalah janji Roh Kudus yang dicurahkan. Kita baru mengerti mengapa Yesus harus pergi meninggalkan dunia ini. Di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7 dikatakan, saya akan membacakan untuk saudara, Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi justru kenapa Tuhan Yesus harus meninggalkan dunia ini? Kenapa Tuhan Yesus tidak saja tinggal di dunia ini? Tetapi Tuhan Yesus tahu bahwa pada waktu Tuhan Yesus ada di dalam dunia ini, ada keterbatasan secara manusiawi yang harus dijalankan oleh Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus harus kembali kepada Bapa. Dia harus menjadi imam, pendoa syafaat buat kita. Dan tidak hanya itu, ternyata ketika Tuhan Yesus pergi, maka pribadi Trinitas yang ketiga, yaitu Roh Kudus, akan diturunkan untuk kita. Dan Roh Kudus pekerjaannya walaupun tidak nampak, tapi pekerjaannya justru lebih mudah. Dia akan masuk di dalam hati setiap orang. Dan Roh Kudus itu akan memberikan kekuatan, motivasi, sekalipun kita tidak bisa berjumpa muka dengan Tuhan Yesus. Tapi Roh Kudus yang adalah Roh Kristus itu diam di dalam hati kita. Dan itulah yang dijanjikan untuk kita. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, memang Tuhan Yesus harus naik ke surga supaya Roh Kudus yang dijanjikan itu turun ke bumi menggantikan tugas Yesus, dan Roh Kudus diam di dalam kehidupan kita. Apa sebenarnya fungsi Roh Kudus? Mengapa begitu penting ketika Tuhan Yesus pergi dan Roh Kudus harus datang? Ternyata karena Roh Kudus inilah yang akan membantu murid-murid untuk bertumbuh menjadi murid-murid yang dewasa di dalam Kristus. Bayangkan saudara, selama Yesus ada, mereka sangat bergantung kepada Yesus. Mereka murid-muridnya selalu melihat Yesus. Dan ketika Yesus diambil dari mereka, ketika Yesus meninggal, mereka langsung down. Iman mereka bergantung kepada apa yang kelihatan di depan. Tetapi ketika Roh Kudus datang, iman mereka menjadi bertumbuh karena mereka tidak hanya mengandalkan apa yang nampak di mata, tapi mereka harus mempercayai bahwa Roh Kudus yang tidak nampak itu bekerja seperti kerja angin. Angin tidak nampak, tetapi dampaknya kita bisa merasakan kalau angin itu bertiup di badan kita. Demikian juga dengan Roh Kudus. Mungkin kita tidak bisa melihat bagaimana Roh itu, tetapi Roh Kudus bekerja dan mendewasakan kita, menuntun langkah hidup kita. Dan ketika kita menggantungkan hidup kita kepada Roh Kudus, maka Roh Kudus itu membuat kita berjalan dan mengikuti kehendak-Nya seperti yang Tuhan mau dan menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Nah, ada satu cerita tentang ilustrasi yang menceritakan tentang kursi yang kosong. Satu kali ada seorang gadis yang mengundang pastor satu paroki untuk datang dan mendoakan ayahnya yang sakit parah. Dan ketika pastor ini datang di kamar dari bapak dari gadis ini, dan waktu dia melihat, oh ternyata ada kursi yang kosong yang ada di sebelah tempat tidur dari bapak ini. Dan waktu itu kemudian bapak ini, pastor ini katakan, wah ternyata bapak menunggu saya ya, bapak sudah sediakan kursi untuk saya. Kemudian si bapak ini sedikit terkejut dan dia katakan, siapa bapak? Oh iya, saya adalah pastor dari putri bapak yang diminta untuk mendoakan bapak. Oh kalau begitu tutup pintunya, nanti saya akan ceritakan tentang kursi ini. Dan kemudian ketika kamarnya ditutup, bapak ini menceritakan, kursi ini adalah satu rahasia. Bahkan anak saya pun tidak tahu. Sebenarnya inilah yang terjadi. Ketika saya sudah mengenal Tuhan, saya tidak tahu bagaimana caranya saya berdoa. Di gereja saya pernah mendengar
pastor berkhotbah dan menyampaikan bagaimana cara berdoa, tapi saya tetap tidak berhasil untuk berdoa. Nah, kemudian sampai satu kali 4 tahun yang lalu ada seorang teman saya yang kemudian mengajari saya suatu cara yang amat sederhana. Dan teman saya itu mengatakan bagaimana cara saya bercakap-cakap dengan Tuhan. Dia katakan, sediakan saja kursi, anggap Tuhan Yesus ada di situ, dan kamu bisa bercakap-cakap seperti Tuhan Yesus ada di depanmu. Dan itulah sebabnya mengapa kursi itu ada di sini, pastor. Saya suka berhadapan dengan kursi ini dan saya suka bercakap-cakap seperti saya sedang berdoa. Saya sedang menyampaikan sesuatu kepada Yesus seperti saya berhadapan muka dengan Tuhan Yesus. Dan inilah yang saya lakukan dan saya merasa begitu nyaman ketika saya boleh bercakap-cakap. Nah, saya tidak mau mengatakan ini kepada anak saya. Kenapa? Saya takut dianggap gila karena saya bicara dengan kursi yang kosong. Tetapi saya yakin ketika saya bicara sebenarnya Yesus ada di situ dan mendengarkan saya bicara. Dan kemudian setelah pastor ini mendoakan dan kemudian pulang, 2 hari kemudian putri dari bapak ini memberi kabar kepada pastor. Dan dikatakan, pastor, siang tadi bapak dipanggil Tuhan. Dan kemudian pastor tanyakan, apakah dia meninggal dengan bahagia? Dan kemudian si putri ini katakan, ya pastor, saya perhatikan ketika saya tinggalkan dia dan saya belanja, waktu saya pulang, dia meninggal dunia. Dan yang paling aneh adalah, saya perhatikan waktu dia meninggal, dia kepalanya itu disandarkan di kursi yang kosong itu, pastor. Saya tidak tahu kenapa dia bersandar di kursi yang kosong. Pastor ini diam, tapi pastor ini tersenyum dan dia katakan, benar, pasti dia meninggal dengan cara yang sangat bahagia. Pastor ini tahu pada waktu dia mendengar itu dia terharu dan dia katakan, pastilah si bapak itu, walaupun ini kursi kosong, dia menganggapnya bahwa itu adalah Tuhan Yesus yang ada di kursi itu dan dia menyandarkan tubuhnya dan menyerahkan nyawanya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kadangkala kita ingin Tuhan Yesus hadir dan nyata seperti kita melihat muka dengan muka. Tetapi Roh Kudus sebenarnya adalah Yesus sendiri yang hadir. Yang seperti Bapak ini, bayangkan. Mungkin satu kali kita perlu menyediakan kursi kosong dan kita akan berdoa kepada Roh Kudus, kepada Yesus, seolah dia ada di depan kita. Kita bisa ngobrol dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus itu diberikan kepada kita yang selalu bersama-sama kita. Dan kita bisa berinteraksi dengan dia. Ketika kita mengalami duka cita, ketika kita mengalami sedihan, kita bisa berinteraksi dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu tahu, mengerti kita. Dan perhatikan, Roh Kudus akan menuntun kita untuk melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan saudara akan merasakan bagaimana Roh Kudus kemudian menghibur saudara, mengubah situasi dengan cara yang ajaib. Roh Kudus tidak hanya mendewasakan kepribadian kita, iman kita, dan juga karakter kita jadi bertumbuh, tetapi Roh Kudus juga mendewasakan jemaat-jemaat agar dia menjadi perpanjangan tangan dari Tuhan Yesus. Ketika Yesus akan meninggalkan dunia ini, di dalam Matius 28 diceritakan bahwa Yesus menyiapkan atau menyampaikan satu pesan yang disebut dengan amanat agung. Pesan itu yang ada di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20 dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Tetapi di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan bahwa ketika mereka menjadi saksi, Tuhan tidak membiarkan mereka sendiri. Tuhan akan memberikan kuasa. Kuasa itu yaitu melalui Roh Kudus yang masuk di dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus itu memberikan kemampuan, daya, kekuatan supaya kita bisa bersaksi dan menceritakan tentang Yesus dengan cara-cara yang ajaib. Saya ingat satu cerita yang saya lihat ketika pada tahun 1901 lah ya, sampai selanjutnya sampai 1910-an, di mana kegerakan Pentakosta terjadi. Itu dimulai dengan salah seorang pengajar sekolah Alkitab, yaitu Charles Parham, yang kemudian mengajak murid-muridnya untuk berdoa dan bersama-sama meneliti tentang kisah para rasul, bagaimana Roh Kudus dicurahkan di zaman Pentakosta. Dan ketika mereka meneliti, kemudian murid-muridnya merasa bahwa ini adalah kebenaran, bahwa Roh Kudus dicurahkan untuk memberikan kepada mereka kuasa, kekuatan, keberanian untuk menjadi saksi.
Dan mereka berdoa dan minta Charles Parham untuk menumpangkan tangan. Dan ketika Pak Charles Parham menumpangkan tangan, maka terjadilah kebangunan rohani. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Murid-muridnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Charles Parham juga mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dan mereka berbicara dalam bahasa-bahasa asing. Dan yang menarik adalah mereka bisa berbicara dalam bahasa-bahasa Cina, bahasa Arab, bahasa yang lain-lain yang belum pernah mereka pelajari. Dalam cerita itu, kemudian ada satu kisah di mana ada penginjil yang misionaris yang pergi ke daerah Cina, yang pergi ke daerah Afrika tanpa mereka tahu bahasa. Dan mereka dituntun oleh kuasa Roh Kudus yang memberi mereka kuasa. Betapa ajaibnya Roh Kudus bisa nyata. Ketika Tuhan Yesus pergi kita rasa sedih, tetapi sebenarnya tidak, itu bukan kesedihan yang harus kita bertahan lama, karena Roh Kudus diberikan kepada kita dengan kuasa yang kita bisa melakukan seperti yang Yesus lakukan. Dan itu akan menghiburkan dan memberi kekuatan kepada kita. Roh Kudus diberikan untuk mendewasakan kita. Itu janji pada masa kini yang bisa kita nikmati. Tapi di samping itu, Tuhan juga memberikan janji di masa depan. Di dalam ayat 11 dikatakan, dan berkata kepada mereka, dan malaikat itu berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ayat ini menceritakan bahwa Tuhan menjanjikan satu kali nanti di masa depan dia akan kembali dengan cara yang sama, dia naik ke surga. Dia naik ke surga, tiba-tiba dia naik dan kemudian menghilang. Demikian juga Tuhan nanti akan datang dari awan-awan, seperti dia naik ke awan-awan, demikian juga dia akan turun di awan-awan dan dia akan menjemput kita. Ini adalah satu janji masa depan untuk kita. Di dalam Yohanes 14 ayat 1-3 juga ceritakan bahwa Tuhan Yesus pergi ini karena dia menyediakan tempat yang indah buat kita. Sehingga pada waktu kita pulang ke sana, kita sudah mempunyai rumah. Nah, saudara, perhatikanlah bagaimana ketika ada janji di masa depan, ini memberikan kepada kita pengharapan. Ini memberikan kepada kita kekuatan. Pernahkah saudara mengalami masa-masa di mana saudara kecewa, saudara merasa lelah, saudara merasa sakit semua, dan saudara capek menghadapi masalah-masalah yang terjadi dalam hidup ini. Tetapi ketika saudara mengingat bahwa Tuhan Yesus akan segera datang. Dan ketika saudara mengingat bahwa satu kali saudara akan pergi ke surga. Dan di sana tidak ada kesusahan, tidak ada air mata, tidak ada kesedihan. Itu akan memberikan pengharapan dan penghiburan yang luar biasa. Saudara, orang-orang yang di dalam hidupnya mengandalkan iman, percayanya kepada Tuhan, dan meyakini janji Tuhan bahwa Tuhan akan datang. Orang-orang itu menjadi orang-orang yang kuat di dalam imannya. Saudara perhatikan, pada waktu Tuhan menjanjikan ini di awal abad pertama, rasul-rasul, ketika rasul-rasul mendengar bahwa Tuhan akan datang, walaupun mereka mengalami penganiayaan, saudara perhatikan ketika mereka di bawah pemerintahan Romawi, itu sampai tahun yang ke-300. Istilahnya berarti 300 tahun, 250-an, mereka menghadapi aniaya besar-besaran terhadap kekristenan. Tetapi karena pengharapan bahwa Tuhan akan datang dan memberikan kelegaan kepada mereka, itu memberikan kepada mereka kekuatan menghadapi aniaya. Bahkan ketika mereka menghadapi maut sekalipun, mereka tetap bersyukur karena Tuhan menjanjikan, aku pergi dan menyediakan tempat yang indah di sana. Dan ketika itu mereka alami penganiayaan dan mereka sampai dibunuh, mereka tetap bersuka cita. Mereka tetap memegang janji itu. Karena apa? Sekalipun Tuhan belum datang, tapi ketika mereka harus meninggalkan dunia ini, ada rumah yang indah yang Tuhan sediakan. Karena Tuhan lebih dulu di sana dan akan menyambut kita. Betapa bahagianya, saudara. Betapa bersyukurnya bahwa Tuhan memberikan kepada kita janji untuk masa depan. Pengharapan kita ini tidak hanya bersifat sebagai satu pengharapan, tetapi ketika kita mengingat janji Tuhan di masa depan, kita harus diingatkan, kita juga diingatkan
bahwa sementara menunggu kedatangan Tuhan, kita bukan jadi orang yang lengah, yang tidur, yang mengikuti keinginan daging kita dan tidak mau berjuang untuk menjadi mempelai yang suci dan kudus menyambut kedatangan Tuhan. Karena di dalam Alkitab dikatakan bahwa Tuhan akan datang seperti mempelai pria, dan gereja atau kita adalah mempelai wanitanya. Sudah ada satu cerita yang lucu. Ketika satu kali seorang suami mengatakan kepada istrinya, bangunkan saya besok jam 7. Saya mau rapat, ada pertemuan rapat di kantor. Jadi saya nggak boleh terlambat, jam 7 bangunkan. Jam 6 bangunkan supaya jam 7 saya sudah harus sampai di kantor. Ingat ya. Dan ketika besok paginya, biasanya istri kan bangunnya lebih pagi ya. Jadi ketika istrinya pagi mulai jam 5.30 dia mulai bangunkan suaminya. Pak, cepetan Pak. Ini sudah mau jam 6, bangun. Suaminya melihat jam, bangun dan melihat jam. Alah, masih setengah 6. Ya udah, dia katakan, bentar lagi kan masih setengah 6. Dia tidur. Istrinya biarkan, saudara. Dan pada waktu akhirnya sampai jam 6 kok belum bangun, dibangunkan lagi suaminya. Pak, sudah jam 6 loh nih, nanti telat, ayo bangun. Kok katanya bentar, ternyata papa tidur lagi. Dan kemudian papanya lihat, ya bangun, dia mulai buka selimutnya. Tapi dia, ya sebentar lagi aku bangun. Ketika istrinya sudah yakin suami sudah bangun, dia tinggalkan. Ternyata apa? Dia tidur lagi, mengikuti kecapeannya. Dan kemudian pada waktu sudah jam 6, jam 6.30, kemudian dia lihat, istrinya lihat, loh kok belum bangun sih Bapak, ini setengah 7 loh, katanya jam 7 rapat. Iya, aku bangun. Dan dia kemudian duduk di tempat tidur. Dan istrinya melihat bahwa suami sudah bangun, ditinggalkan lagi. Dan ternyata sampai jam 7 istrinya datang ke sana. Suaminya masih duduk di tempat tidur dan tidur lagi. Saudara, dan akhirnya suaminya terlambat dan tidak bisa ke kantor. Karena mengikuti dagingnya dan tidur. Nah, saudara perhatikan di sini. Bagaimana ini hal-hal yang biasa. Istrinya sudah mengingatkan dia untuk berjaga-jaga, untuk membangunkan dia, karena dia harus mengikuti rapat. Tapi dia tidak berjaga-jaga, dia lebih mengikuti keinginan dagingnya, yaitu tidur dengan nyenyak, dan akhirnya dia kehilangan momen rapat itu. Saudara, kita juga bisa kehilangan momen kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ketika Tuhan datang dan memanggil kita tidak dengar karena kita tertidur. Kita tidak berjaga-jaga. Kita masih menikmati kesenangan kita. Kita masih menikmati hidup dalam dosa. Kita masih menikmati masa-masa nyaman ketika kita tidak harus bangun tidur dan baca Alkitab dan berdoa. Saudara, mari kita belajar sambil menunggu janji Tuhan di masa depan. Kita benar-benar akan berjuang untuk sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga ketika Tuhan datang, ketika Tuhan menggenapi janjinya di masa depan, kita benar-benar siap menjadi mempelai wanita yang benar-benar kudus, memakai baju yang putih dan menyambut kedatangannya. Kiranya pada hari ini ketika kita memperingati kenaikan Tuhan, kita ingat kedua janji ini. Bahwa Tuhan berjanji di masa ini Roh Kudus dicurahkan dan akan memberi kuasa dan kekuatan kepada kita. Dan selanjutnya ada janji Tuhan di masa depan. Apapun yang kita alami sekarang, masa sulit, ekonomi sulit apapun. Tetapi ingat, satu kali Tuhan Yesus akan menjemput kita dan Tuhan menyediakan rumah buat kita. Mari kiranya ini akan memberi kekuatan kepada kita dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita tunduk kepala, kita
berdoa dan mengoreksi mungkin di dalam diri kita beberapa waktu ini. Kita menjadi lemah, kita menjadi lunglai secara rohani. Kita minta Roh Kudus bekerja dan memenuhi hidup kita. Kita minta Roh Kudus menguatkan kita. Kita minta Roh Kudus memberikan daya, memberi kuasa kepada kita sehingga kita tetap menjadi saksinya di masa-masa sulit. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang kami bersyukur bahwa pada saat ini kami boleh mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus berbicara kepada kami masing-masing yang saat ini mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan terus menolong kami. Roh Kudus datang dan penuhilah kami. Kalau orang-orang lain mengalami bagaimana kuasa itu memberi kekuatan ke mereka di masa sulit, demikian juga pada saat ini kami mohon Tuhan memberi kekuatan kepada kami di masa-masa yang sulit. Biarlah di masa yang sulit ini kami tetap menjadi orang yang kuat iman, dan juga kami tetap menjadi saksi-Mu karena Roh Kudus diam dan memenuhi hidup kami. Tuhan, kami percaya ketika kami sudah menyelesaikan tugas kami, misi kami seperti yang Tuhan mau, maka Tuhan akan memanggil kami pulang. Atau kalau kami belum pulang dan Tuhan sudah datang lebih dulu menjemput kami, Engkau datang kembali yang kedua kali menjemput kami, kiranya kami benar-benar menjadi orang-orang yang berjaga-jaga. Kiranya kami menjadi orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, mengikut Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau di dalam firman-Mu. Biarlah kami tidak memandang kepada manusia, Tuhan. Kami mempercayai bahwa kami harus percaya kepada Tuhan yang hidup, yang telah naik ke surga, dan yang telah memberikan janji itu kepada kami. Mungkin kalau manusia sering mengingkari janji, tetapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus tidak mengingkari janji-Mu. Karena itu, biarlah kami hidup di dalam pengharapan dan senantiasa kami mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Jangan sampai kami menjadi putus asa ya Tuhan, tapi kami boleh mempercayai bahwa Tuhan segera datang dan akan membawa kami pulang ke tempat yang indah, di mana semua kesusahan, kesakitan, kelelahan akan hilang. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah firman-Mu dan berkatilah kami semua yang mendengar firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Ibu Pendeta Lili sudah menyampaikan firman Tuhan yang begitu indah bagi kita. Kita berterima kasih kepada Ibu Pendeta Lili yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tetapi terlebih lagi, saat ini kita akan datang kepada Tuhan dan kita akan menyerahkan hati kita, hidup kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita berdiri bersama-sama, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, untuk siap menerima berkat dari Bapa Surga. Bapak, Ibu, Saudara, sidang jemaat yang kekasih, marilah kita pulang dengan segala berkat surgawi dari Bapa Surgawi. Marilah kita pulang dengan anugerah, kasih karunia, damai sejahtera, dan sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan mari kita pulang dalam penyertaan Roh Kudus yang akan memimpin hidup kita, yang akan menguatkan kita, menghiburkan kita, memberi hidup penuh kemenangan. Biarlah kita pulang bersama dengan Roh Kudus dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, untuk menjelang Pentakosta, kita ada doa selama 7 hari. Dan saya berharap Bapak, Ibu, Saudara semua sudah melihat apa yang disampaikan di grup dari beberapa hari yang lalu. Coba perhatikan apa yang ada di grup itu dengan segala pelaksanaannya nanti.
Dan saya sungguh berharap, bukan hanya saya, Tuhan sungguh berharap Bapak Ibu dan saudara semua akan melaksanakan doa bersama-sama setiap hari jam 6 sampai jam 7 sore. Itu dimulai hari Jumat tanggal 22, hari Sabtu, kemudian meloncat kepada hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Sesudah itu hari Minggunya tanggal 31 kita akan ada pada hari Pentakosta. Mari, saya sangat berharap setiap jemaat menyediakan hati dengan sungguh-sungguh untuk Allah bekerja di tengah-tengah kita. Saya kira pengumuman sampai di situ. Tuhan beserta dan memberkati Bapak Ibu semua.